Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi. Sebelum kita beribadah ke gereja kita masing-masing di pagi yang indah ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dan berdoa serta membaca firman-Nya. Kita puji dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kasih-Mu yang setia memberikan napas kehidupan, memberikan kesehatan kepada kami pribadi lepas pribadi. Pada pagi hari Minggu ini Tuhan, kami bersiap untuk beribadah dan juga akan pergi ke rumah-Mu yang kudus ataupun pergi beribadah ke tempat-tempat yang kami inginkan. Bapa di surga, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Urapi kami terlebih dahulu agar firman-Mu yang akan kami baca, dengar, dan kami renungkan dapat kami aktualisasikan dan dapat kami kerjakan di dalam penghidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam sehat Bapak Ibu yang kekasih. Marilah kita awali, kita baca firman Tuhan dari buku Alkitab kita atau Bible kita yang tertulis dalam Injil Rom 12 ayat 12. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Marlas ni roha mahamu makirim, marabenget ni roha mahamu dihapor suhon, jugul hokamu ma tangiang. Ido sahana. Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan, mari kita lihat, kita baca dalam bahasa Inggris dikatakan be joyful in hope, patient in application, faithful in prayer. Dalam bahasa Indonesia dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, pagi ini sebelum kita beribadah ke rumah Tuhan atau sebelum kita melayani di gereja kita masing-masing, indah dan sungguh baiknya firman Tuhan mencetuskan, mewartakan, memberitakan kepada kita pada Roma 12 ayat 12 ini memiliki minimal paling saotik ada 3 hal yang penting. Pertama, dikatakan
bersukacitalah dalam pengharapan. Di dalam hidup ini, setiap insan ada harapan. Maka dikatakan, di sana ada harapan. Kalau kita mengharap sesuatu, maka keinginan kita selalu kiranya berhasil. Firman Tuhan menandaskan pada pagi ini, jika kita berpengharapan, maka kita bersuka cita. Pengharapan kita walaupun sukses atau tidak, maka kita dinubuatkan, kita diperintahkan, kita dianjurkan supaya bersuka cita. Maka dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Kedua, dikatakan dalam firman ini tadi, sabarlah dalam kesesakan. Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini tidak ada yang selalu 100% mulus. Tidak ada yang sempurna. Maka bisa saja apa yang kita dambakan tidak berhasil, lalu muncullah kesesakan. Muncullah sesuatu yang membuat kita menjadi kadang-kadang kurang mengenakan. Kadang-kadang kita jadi gundah. Kadang-kadang kita jadi kacau balau. Maka dikatakan di sini, sabarlah dalam kesesakan. Maka firman Tuhan sungguh indah mengatakan, sabar. Orang yang sabar akan terberkati. Sabar dalam apapun yang diderita, sabar menunggu, sabar melakukan pekerjaan, maka firman Tuhan ini menandaskan bahwa kita senantiasa sabar. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu, Tuhan menganjurkan supaya kita dalam berdoa senantiasa tekun, ikhlas, jangan teraling-aling. Seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Timotius 5, dikatakan, tetaplah berdoa, bahasa Batak unang masari martania. Artinya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terhormat, kita senantiasa diajarkan, dibimbing, diharapkan supaya tekun berdoa, supaya kita senantiasa berkomunikasi yang intens kepada Tuhan pencipta kita. Oleh karena itu, dengan sabda Tuhan pada pagi hari ini yang mengatakan, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Maka kita dijanjikan oleh Tuhan di dalam Ratapan 3 ayat 26 dikatakan, martua ma manang ise nahohom maka lungutun hatuaun ni Jehovah. Dalam bahasa Indonesia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Apa pertolongan Tuhan itu? Sungguh sangat banyak. Pertolongan yang paling jelas setiap saat kita menghembuskan napas, menghirup udara segar. Pertolongan siapa itu? Pertolongan Tuhan. Maka kita berbahagia menantikan makalungutun kasih karunia Tuhan. Di dalam bahasa Inggris sungguh indah dikatakan, it's good to wait quietly for the salvation of the Lord. Amin. Kita kembali berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk sabdamu di pagi yang indah ini pada minggu subuh ini. Kami dibekali oleh firman-Mu. Kiranya kami Tuhan senantiasa bersuka cita dalam pengharapan dan bertekun dalam doa, sehingga kami sabar dalam kesesakan. Bapa di surga, ajar, bimbing, dan berkatilah kami senantiasa sehingga dapat mengaktualisasikan, mengimplementasikan, melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, jika kami melangkah ke tempat kami beribadah, di gereja atau di tempat-tempat yang kami pilihkan, kiranya urapi berkati kami Tuhan, sehingga pelayanan pemujian kami kepada Tuhan menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi kami. Bapa di surga, dimanapun kami, sobat-sobat kami, pribadi lepas pribadi, keluarga, tolonglah Tuhan, bimbing, ajari, dan berkati kami. Bapa di surga, di sekitar kami banyak godaan-godaan, banyak bibit penyakit. Untuk itu Tuhan, tahirkan, singkirkan semuanya itu dari tubuh kami, sehingga kami sehat walafiat dan dapat leluasa beraktivitas, melakukan kegiatan kami. Teristimewa kami menjadi berbahagia untuk bersekutu dan juga melakukan ibadah kami masing-masing. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat hari Minggu, salam sehat, salam kasih sayang dari Opung Partuko Bosi, Sintua Dr. Marolo Putagaul MPD, dari channel YouTube Sintua Dr. Marolo Putagaul MPD, Opung Partuko Bosi, Dami Ria Aritonang SPD, dari Perumnas Mandala Medan. Tuhan bersama kita. Salam, horas, horas, horas.